É só me aponta o treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Kerjasama internasional sangat penting di era globalisasi saat ini untuk menghadapi tantangan ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Sejauh ini, Indonesia cukup berperan aktif dalam kerjasama antar negara demi menjaga ketahanan wilayah dan kesejahteraan rakyat. Kerjasama internasional adalah hubungan antar negara untuk saling membantu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan demi kepentingan bersama. Latar belakang kerjasama ada 3. Yang pertama, sejarah kerjasama Indonesia, yaitu Indonesia aktif di KAA 1952. Lalu ada pendiri ASEAN 1967. Lalu aktif di PBB dan G20. Kerjasama internasional sangat penting di era globalisasi saat ini untuk menghadapi tantangan ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Sejauh ini, Indonesia cukup berperan aktif dalam kerjasama antar negara demi menjaga ketahanan wilayah dan kesejahteraan rakyat. Kerjasama internasional adalah hubungan antar negara untuk saling membantu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan demi kepentingan bersama. Latar belakang kerjasama ada 3. Yang pertama, sejarah kerjasama Indonesia, yaitu Indonesia aktif di KAA 1952. Lalu ada pendiri ASEAN 1967. Lalu aktif di PBB dan G20. Yang kedua, faktor pendorong yaitu kebutuhan ekonomi, keamanan wilayah, perkembangan global, dan teknologi. Yang ketiga, tujuan kerjasama yaitu meningkatkan kesejahteraan, menjaga perdamaian, dan memperkuat posisi Indonesia. Jenis-jenis kerjasama internasional. Yang pertama ada ekonomi, mencakup perdagangan, investasi, dan ekspor-impor. Yang kedua ada politik, mencakup perjanjian, perdamaian, dan diplomasi. Yang ketiga ada sosial dan budaya, yang mencakup pertukaran pelajar, budaya, dan pendidikan. Dinamika kerjasama ASEAN. Pada tahun 1967 berdirinya ASEAN. Saat itu ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Lalu pada tahun 1997 ada AFTA, yaitu perdagangan bebas ASEAN. Lalu pada tahun 2000-an ada MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia juga memiliki peran aktif dalam ASEAN. Yang pertama sebagai salah satu pendiri ASEAN, yang kedua sebagai tuan rumah KTT ASEAN, yang ketiga sebagai mediator konflik, dan yang keempat sebagai penggerak kerjasama regional. Pengaruh terhadap ketahanan wilayah yaitu ada stabilitas politik, hubungan baik mencegah konflik. Terus ada ekonomi lokal, UMKM berkembang, dan lapangan pekerjaan. Yang terakhir ada keamanan wilayah, patroli bersama, latihan militer. Contoh kerjasama dengan negara tetangga. Yang pertama ada Indonesia dengan Malaysia perbatasan, Indonesia dengan Australia pendidikan, Indonesia dengan Singapura investasi, Indonesia dengan Timur Leste keamanan. Tantangan kerjasama. Yang pertama ada perbedaan kepentingan. Lalu yang kedua ada konflik wilayah. Yang ketiga persaingan ekonomi. Dan yang keempat ada ketergantungan asing. Lalu strategi meningkatkan ketahanan. Yang pertama ada jaringan diplomasi, yaitu memperkuat hubungan internasional. Lalu yang kedua ada investasi asing, yaitu mendorong pembangunan. Dan yang ketiga ada pendidikan dan budaya, yaitu meningkatkan SDM dan toleransi. Kesimpulannya adalah kerjasama antar negara sangat penting untuk memperkuat ekonomi, politik, dan keamanan Indonesia. Dengan kerjasama yang baik, ketahanan wilayah nasional dapat terjaga. I'm the man who can't be moved. 'Cause if one